Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Membahas Film. Di video kali ini saya akan menceritakan kisah seorang perempuan hamil yang diculik orang misterius, kemudian bayinya dikeluarkan secara paksa. Tapi sebelum lanjut, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Di awal film kita diperlihatkan dua orang insan yang saling mencintai sedang mengendarai sebuah mobil. Si pria bernama Cameron dan si perempuan bernama Beth. Dan cerita akan berfokus pada perempuan yang bernama Beth ini. Mereka berdua mempunyai tujuan untuk mengunjungi orang tua Beth di kota sebelah, dan akan merencanakan pernikahan. Namun di tengah sedang asiknya di dalam mobil, tiba-tiba ada sebuah mobil dari belakang yang mencoba menabrak mereka dari samping, sontak membuat Cameron berbelok secara tak beraturan, dan mobilnya jadi keluar jalan. Gimana sudah? Now, Beth. You sure? Beruntung Cameron dan Beth tidak mengalami luka sedikit pun. Dirasa hari sudah sore, Cameron mengajak Beth menginap semalam di hotel setempat. Setelah menemukan motel yang cukup murah, akhirnya mereka turun dan memesan kamar. Sang pemilik hotel yang bernama Marvin melihat pacar Cameron kemudian sedikit menggoda pacarnya. Cameron yang sepertinya tidak menyukai sikap Marvin, langsung membayar kemudian bergegas pergi ke kamarnya. You can't be serious. Them's the rules, fella. Sebelum tidur, mereka berdua bersantai sebentar di kolam renang yang berada di sana. Sejenak kemudian ada pasangan yang juga akan masuk ke sana, karena melihat kemesraan Beth dan Cameron, mereka tak jadi ke sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Di saat Beth sudah terlelap, Cameron ingin keluar sebentar untuk membeli makanan, dan tak lupa menulis pesan dan ditaruh di bantalnya. Karena semua restoran di sepanjang jalan sudah tutup, Cameron masuk ke mobil dan ingin kembali ke hotel. Namun sialnya, mobil tidak mau menyala dikarenakan bensinnya habis. Terpaksa Cameron berjalan kaki menuju hotel. Setelah tiba di kamarnya, Cameron sedikit heran dengan pintu yang tak terkunci. Dan setelah masuk, dia dibuat terkejut dengan tidak adanya pacarnya, yang seharusnya masih tidur. Cameron kemudian menuju ke kantor hotel, namun si pemilik sudah menutup kantornya. Dengan bersabar, Cameron menunggu di kamarnya, dan berharap Beth cuma pergi sebentar lalu kembali. Namun sampai subuh tak kunjung datang si Beth, akhirnya Cameron menghubungi polisi setempat. Pak polisi kemudian menanyai Cameron dan pemilik hotel. Cameron yang menuduh Marvin pelakunya, justru malah dipukul Pak polisi kemudian pingsan. Where's Beth? Well, let's control your temper, son. Scene kemudian beralih ke tempat Beth berada. Di sebuah ruangan, Beth terbangun dengan tubuh tanpa sehelai benang pun. Dan betapa terkejutnya Anda, saya, dan juga para penonton, bahwa Beth terbangun dengan kondisi perutnya sudah tak hamil lagi, dengan sayatan seperti bekas dijahit, dan sepertinya bayinya telah dikeluarkan secara paksa. Di sana Beth melihat sebuah baju dengan tulisan angka Romawi, kemudian memakainya. Lalu dengan perasaan tak karuan, dia pun pergi dari ruangan tersebut, dan melihat ruangan demi ruangan yang kondisinya mirip dengan ruangan Beth sebelumnya. Kemudian Beth mencoba keluar dari tempat tersebut, yang ternyata dia berada di sebuah pabrik kosong yang tak berpenghuni. Dengan susah payah Beth menemukan jalan keluar, namun sayangnya, pintunya terkunci. Karena dirasa memanjat bukanlah solusi, Beth pun berinisiatif menggali lubang untuk keluar. Tapi dengan sisa tenaganya, Beth tak kuat dan pingsan di tempat. Di sisi lain kita diperlihatkan Cameron yang dibawa Pak polisi dengan mengendarai mobil. Cameron malah dianggap meresahkan masyarakat dengan dalih kehilangan istrinya. Karena tak terima dengan hal tersebut, Cameron meraih pistol di dekat Pak polisi, kemudian menyuruhnya turun dan mengikatnya dengan borgol di tiang listrik, lalu Cameron kabur untuk mencari Beth. Scene berpindah lagi ke Beth.
Setelah sadar, Beth diselamatkan 3 perempuan yang berpakaian sama dengan dirinya. Ternyata mereka juga korban dari semua ini. Mereka saling berkenalan, si kacamata bernama Alice, ini Ivy, dan satunya Veronica. Mereka berbicara tentang sebuah perdagangan anak dari ibu hamil yang diculik. Dan anehnya, kenapa mereka masih hidup? Yang padahal, si bayi sudah diambil. Sejenak kemudian, Veronica mendengar ada suara dari dalam gedung, kemudian mereka bersama-sama mencoba mencari asal dari suara tersebut. Did you guys hear that? Dan betapa terkejutnya mereka menemukan seorang perempuan yang tak berdaya. Dan si perempuan tersebut berkata, "Tolong selamatkan bayi saya, dia berwarna biru." Kemudian si perempuan tersebut meninggal di tempat. She's still alive. Put pressure on. Karena sesama korban, Beth dan kawan-kawan menguburnya di luar gedung. Di sana mereka berpikir yang dimaksud bayinya biru, apa karena sudah dingin dan kemungkinan meninggal. Dengan kejadian tersebut, mereka menganggap bahwa para bayi masih hidup, dan kemungkinan berada di dalam gedung. Beth pun mempunyai solusi untuk mencari para bayi, dengan membagi menjadi 2 tim. Tim pertama Beth dengan Veronica, tim kedua Ivy dengan Alice. Wait back here. Dan pencarian pun dimulai. Di tempat lain kita diperlihatkan sebuah layar CCTV, dan ternyata, Beth dan kawan-kawan sejak dari tadi sedang diawasi. Entah apa tujuannya, yang pasti kita akan mengetahui nantinya. Di dalam Beth menemukan sebuah foto yang berpakaian sama dengan dirinya, namun sudah usang. Veronica pun menganggap bahwa kejadian ini bukanlah kita yang pertama. Sedangkan di ruangan lain, Alice yang berjalan, tak sengaja petromaknya jatuh, dan setelah dia berdiri, tiba-tiba ada seorang wanita berdiri di belakangnya dengan membawa pisau kecil, sepertinya wanita ini mempunyai niat buruk kepadanya. Dan benar saja, Beth dan kawan-kawan mendengar teriakan Alice, mereka semua pun menuju ke sana, dan betapa terkejutnya kondisi Alice saat ini dia tak berdaya dengan luka di perutnya. Di tengah kesedihan karena kematian Alice, Veronica menemukan sebuah benda berwarna hijau di perut Alice, dan Ivy menemukan sebuah kamera foto yang di situ terlihat seorang wanita sedang membawa pisau. Scene berpindah ke Cameron yang membawa mobil dan menuju ke hotel, dan di sana dia menanyai Marvin tentang keberadaan Beth, dan akhirnya Marvin berkata, bahwa setiap ada wanita hamil, dia akan dibawa seorang perempuan ke tempat sebuah gedung kosong di ujung barat. Sometimes I get a call on the outskirts of town. Just drive west. Kemudian Cameron langsung tancap gas menuju ke sana, namun naas, perjalanannya harus terhenti, tatkala mobilnya nyungsep terkena jebakan yang terkena ban mobilnya. Kini Beth dan kawan-kawan bersama-sama mencari bayi mereka. Di ujung ruangan mereka akhirnya menemukan bayi mereka berada dalam sebuah sangkar yang terkunci, dan dengan perasaan bersedih, Beth pun menangis karena tak tahu yang mana bayinya. Mereka mencari cara untuk mengeluarkan para bayi, namun apa daya, kurungan itu telah terkunci rapat. Beth melihat ada sebuah benda berwarna di kaki para bayi, dan benda tersebut mirip dengan yang ditemukan Veronica di perut Allison. I'm pretty sure we each had a different. Ternyata benda yang ada di perut mereka masing-masing, menunjukkan warna kepada si bayi-bayi tersebut, yang merupakan anaknya. Dan wanita di foto yang ditemukan Ivy, kemungkinan sedang mencari tanda warna itu untuk menemukan siapa bayinya. Veronica yang cukup mengerti ilmu bedah, kemudian mengajak Ivy dan Beth ke tempat yang ditemukannya banyak sekali alat bedah, dan mencoba mengeluarkan benda berwarna tersebut. I saw medical tools, anesthetic. Lead the way. Namun saat akan menuju ke sana, tiba-tiba ada 2 ekor anjing yang sedang berebut makan, kemudian mengejar Beth dan kawan-kawan, sontak membuat mereka lari tak karuan. Ivy yang lari sendirian bersembunyi di balik wadah makan sapi, sedangkan Beth dan Veronica terjatuh di sebuah tempat yang agak dalam. Singkat cerita, malam pun tiba. Setelah aman,
Ivy akhirnya keluar dari persembunyiannya, dan mencoba mencari Beth dan Veronica. Namun naas, dia malah tertangkap wanita jahat dan akhirnya Ivy dihabisi oleh wanita tersebut. Veronica yang kakinya terkilir akibat terjatuh, menyuruh Beth mencari sebuah benda di atas. Beth mencari sampai ke sebuah rumah, dan dia kaget ada seorang pria yang membawa tubuh Ivy yang tak lagi bernyawa, dan pria ini bernama Duncan. Agar tak ketahuan, Beth bersembunyi di balik meja, namun sialnya Beth ketahuan, ketika Duncan melihatnya dari cermin, sontak membuat Beth ketakutan. You're in Duncan's house. Ladies aren't allowed in Duncan's house. Not allowed to have guests. Beth yang bersembunyi dibuat heran, kenapa Duncan tidak menangkapnya, malah berbicara sendiri. Beth pun menghampirinya, dan menyadari ternyata si pria ini sedikit agak terganggu mentalnya, layaknya anak kecil. Kemudian Beth memberi permen dan mencoba meraih kunci yang dibawa Duncan, namun Duncan keburu kabur. Lalu Beth mengejarnya hingga membuat mereka terjatuh, dan Beth berhasil mengambil kunci-kunci tersebut. Setelah itu Beth bergegas menolong Veronica, namun si wanita jahat mencoba menabraknya dengan mobil, hingga membuat Beth dan Veronica harus menyelamatkan diri lagi. Let's go. We don't have much time. Dan ketika di dalam ruangan, Veronica mencoba membedah perutnya sendiri dengan alat seadanya, tak sampai selesai, si wanita jahat mendatanginya, dan membunuhnya Veronica. Alhasil perkelahian dengan Beth pun terjadi di atas meja dengan sengit. Beth menggunakan kakinya untuk menendangnya, dan membuat si wanita jahat itu temangsang di tembok. Beth dengan perasaan tak karuan, kembali ke ruangan para bayi. Namun di sana tak ada satupun bayi, alias hilang. Sejenak kemudian ada senter yang menyinari Beth, dan Beth dipukul hingga membuatnya pingsan. Di sini kita diperlihatkan Pak Polisi dan Marvin sedang membawa Beth ke suatu tempat. Ternyata selama ini, Pak Polisi dan Marvin telah bekerja sama dengan para penculik. Setelah sadar, Beth sudah dengan keadaan tangan terikat. Dia melihat bayinya yang sedang dibeli oleh seorang perempuan, kemudian si suami perempuan tersebut menghampiri Beth dengan pistol, dan mencoba membunuhnya. I was very lucky to find you, Beth. And may God have mercy on your soul. Beruntung Duncan dengan gaya anak kecilnya datang, malah mengira ini adalah permainan, kemudian mereka saling tembak-tembakan. Kini tersisa wanita si penjual bayi. Beth yang sangat amat marah, mencari wanita tersebut dengan membawa pistol milik Duncan. Si penjual bayi tidak ketemu, dia malah menemukan bayinya sedang tergeletak di atas meja, kemudian menggendongnya. Tak disadari di belakangnya ada perempuan penjual bayi, dan dia mencoba merayu Beth agar tidak menembaknya. Namun setelah ditekan pelatunya, ternyata pelurunya habis. Dan justru Beth menusuk perempuan itu berkali-kali dengan kunci yang dibawa Beth, hingga membuat si penjual bayi modar dunia akhirat. Di akhir video kita diperlihatkan Beth sedang menggendong anaknya dengan tim penyelamat, dan di sana dia diberi sebuah dompet milik Cameron, yang ternyata Cameron selama ini telah meninggal. Terima kasih telah menyaksikan alur cerita film ini sampai selesai, saya ucapkan banyak terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.